Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup adalah sebuah perjalanan, dan kita manusia diberi kebebasan untuk melangkah kemanapun dan mengambil keputusan apapun. Kita manusia diberi kehendak bebas. Yakobus dalam suratnya pada pagi ini mengingatkan kepada kita agar dalam perjalanan kita, hendaknya kita juga melibatkan Allah, melibatkan Tuhan di dalam rencana-rencana kita. Bahkan dikatakan dalam surat Rasul Yakobus, kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tetapi dikatakan jika Tuhan menghendakinya. Artinya bahwa kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah perjalanan kita. Perjalanan yang kita jalankan, rencana-rencana yang kita jalankan pasti membutuhkan suatu persiapan. Perlu ada rencana yang matang sesuai dengan tujuan hidup kita. Tapi ingat bahwa rencana kita yang sudah matang berbeda dengan rencana Allah. Kadang-kadang berbeda. Tetapi kita harus menyadari bahwa rencana Tuhan lebih baik dari apa yang sudah kita rencanakan. Inilah yang harus kita punyai. Ada pasangan suami istri yang mempunyai rencana. Di usia 25 tahun perkawinan, mereka ingin berziarah ke Lourdes untuk bersyukur atas kesetiaan, pengorbanan yang selama ini mereka jalankan bersama. Hidup berumah tangga bersama-sama. Mereka merencanakan, maka mereka menabung. Mereka berjuang untuk mencari rezeki supaya bisa pergi ke Lourdes dengan damai dan sukacita. Tetapi ternyata rencana Tuhan lain. 6 bulan sebelum keberangkatan mereka, suaminya ini kena penyakit kanker, dan beberapa bulan kemudian ia meninggal. Secara manusiawi tentu tidak mudah menerima ini. Rencananya baik, berziarah, tetapi ternyata kehilangan suami, kehilangan orang yang dicintainya. Itulah hidup kita. Kita banyak rencana-rencana, tetapi bahwa kita sebagai orang yang hidup di dunia ini mau mendengarkan rencana Allah itu pasti lebih baik. Rencana kita baik, ya, seperti pasangan suami istri ini rencananya baik, berziarah. Tapi ketika rencana itu tidak berjalan dengan lancar, kita tetap tidak mengeluh, tidak melarikan diri, tetapi mencoba untuk memahami bahwa rencana Tuhan lebih baik. Saya pun sebagai seorang imam dalam perjalanan pelayanan saya mempunyai rencana-rencana. Dan rencana-rencana itu pasti baik untuk pengembangan iman umat, mempunyai rencana-rencana. Tetapi tidak semua rencana saya juga berhasil, gagal. Tetapi saya mencoba untuk memahami bahwa rencana yang baik itu belum tentu juga di hadapan Tuhan itu lebih baik. Tapi kita melihat bahwa rencana Allah lebih baik daripada semuanya itu. Sehingga kalau kita gagal dalam kehidupan kita, rencana-rencana kita tidak usah frustasi. Rasul Yakobus mengatakan pada hari ini, kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Kita tidak tahu. Tetapi yang harus kita punyai, bahwa kita harus mempunyai iman, mempunyai kekuatan bahwa rencana Tuhan itu lebih baik. Dalam Injil hari ini dikisahkan mengenai murid-murid Yesus. Bagaimana Yohanes mengatakan kepada Yesus, ada orang lain yang mempunyai kuasa juga menyembuhkan orang lain, orang sakit. Dia bukan pengikut kita. Tapi Yesus mengatakan bahwa kuasa itu juga diberikan kepada orang lain, termasuk kepada kita. Murid-murid punya rencana-rencana juga. Tetapi ternyata Yesus mengatakan bahwa kuasa juga diberikan kepada orang lain. Sehingga hari ini mari kita bersama-sama. Dari kedua bacaan ini mari kita renungkan bersama. Ada hal-hal yang baik untuk kita renungkan. Yang pertama adalah libatkanlah selalu Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Ekaristi ke sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya ingin terima tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus ini adalah salah satu jalan untuk saya mau mendengarkan rencana Tuhan, mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sebetulnya hidup itu sederhana sekali. Hidup itu mudah sebetulnya. Yang membuat sulit adalah diri kita sendiri.
Yang membuat sulit adalah keegoisan kita, kedagingan kita, itu yang membuat sulit. Tetapi kalau kita lawan kedagingan kita, keegoan kita, lalu kita menjalankan rencana Tuhan, sebetulnya hidup itu mudah sekali. Dan hidup itu penuh dengan sukacita dan damai. Yang membuat kita jengkel, frustasi adalah ego diri kita yang seringkali tidak sampai sesuai dengan rencana kita. Dan kalau saya melihat perjalanan kita bersama-sama, untuk apa kita tujuan hidup ini? Untuk apa kita menjalankan ini? Tujuan hidup kita agar kita sampai ke rumah Bapa dengan selamat, menuju kehidupan kekal. Dan untuk sampai ke kehidupan kekal ini, kita membutuhkan suatu kekuatan, suatu pertolongan, yaitu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, rencana-rencana kita. Mari kita bersama-sama membuka hati kita agar sesuai dengan surat Rasul Yakobus, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi yang kita imani, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Mari kita hening sejenak.